Salam sahabat, dengan Pastor Fabio di sini. Kita akan lanjutkan renungan kita di Yeremia pasal yang ke-31. Pasal 31 ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengasihi umat Israel dengan sungguh luar biasa. Kita bisa melihat gambaran ini di ayat yang ketiga. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata hesed di sini, kata kasih, itu menunjukkan perjanjian yang tak tergoyahkan. Kasih yang bertahan meskipun pihak sebelah itu gagal. Jadi walaupun kita itu gagal juga mengasihi Tuhan kembali, namun kasih Allah itu tetap kekal. Dia tetap ada. Kalau kita bandingkan dengan kasih kita itu pasti kadang-kadang bersyarat ya, kondisional ya. Aku mengasihi kamu kalau engkau berbuat baik. Aku mengasihi kamu kalau engkau ya memiliki banyak persyaratan begitu ya. Dan kita akan merasakan kecewa luar biasa kalau aku sudah mengasihi kamu dan ketika aku sedang kesulitan lalu kamu tidak mengasihi aku, wah itu kecewanya luar biasa. Beda dengan kasihnya Allah, unconditional, kasih yang bersifat kekal dan tidak bersyarat. Hal ini juga terwujud dari ayat yang 15 ya, bahwa ada duka yang luar biasa, timbul tangisan yang memilukan diri Rahel yang meratapi anak-anaknya yang hilang. Ini juga dikutip dalam Mazmur 2 mengenai peristiwa pembantaian bayi-bayi di Bethlehem. Di ayat yang ke-15 mengatakan begini. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Ini menggambarkan duka mendalam dan rasa kehilangan yang teramat sangat. Namun pesan Allah itu jelas sekali di ayat ke-16 dan 17. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Ayat 17, sebab ada harapan bagi hari depanmu. Jadi Allah bukan saja menenangkan bagaimana bangsa Israel supaya mereka tenang begitu ya dengan kasihnya, tetapi Allah juga mengubah keadaan. Di ayat yang ke-13 ya, aku akan mengubah duka cita mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah duka cita mereka. Jadi Tuhan itu mengubah keadaan juga ya dari duka cita menjadi menyenangkan. Sedemikian hebatnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang unconditional itu juga mengubah keadaan kita yang mungkin sedang dalam keadaan berduka luar biasa dan mengubah menjadi keadaan yang sukacita. Ayat 31 sampai ayat 34 itu menggambarkan bagaimana hukum yang tertulis itu ada di dalam hati, dan ini adalah puncak nubuatan Yeremia yang paling penting bagi iman Kristen. Nubuatan ini melampaui zaman perjanjian lama menuju masa depan, masa di mana Yesus Kristus itu hadir. Nah, kita bisa melihat di sini ayat 33 itu bukan lagi bicara tentang batu begitu ya, perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, melainkan di dalam hati. Jadi Allah tidak lagi memberikan hukum dari luar sebagai beban seperti batu begitu, tetapi Roh Kudus melahirkan kembali hati kita dari dalam sehingga kita rindu dan mampu mengasihi serta mentaati firman-Nya. Di ayat yang ke-34, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kasih Allah yang kekal itu, unconditional itu, dan juga mengubah keadaan kita, yang keadaan kita sedih, meratap dan segala macam diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan kita pun bisa diberikan roh juga untuk taat, dan Tuhan itu senantiasa mengampuni kesalahan kita. Sahabat sekalian, hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan ya. Kita mungkin berubah dalam perjalanan kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara sekalian memiliki perjalanan kerohanian dan sepanjang hidup ini. Dan ketahuilah, walaupun perjalanan kerohanian kita itu naik dan turun luar biasa, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kalau hari ini kita merasakan kita masih jauh dari Tuhan karena keadaan kita. Keadaan kita tidak memungkinkan sehingga kita sering kali melupakan Tuhan dan sering kali menjauh dari Tuhan. Bahkan tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini ingatlah kasih Tuhan itu unconditional. Datang kepada Dia, minta pengampunan, dan Dia akan selalu memberikan pengampunan dan mengubah keadaan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.